Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak di segmen Kripset, Create Your Positive Mindset. Perkenalkan, nama kakak Kak Bunga. Kakak sebagai KNRI Praksioner dan juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Kali ini kakak bareng sama salah satu murid kakak, namanya Silva. Dan satu lagi sama Kak Webi, yang nanti bantuin hasil analisis dari MBTI-nya Silva untuk diketahui jurusan yang cocok kira-kira apa. Stay tune ya. Dan di sini kakak itu mau bahas tentang MBTI. Tahu nggak sih kalian MBTI itu apa? Sebelumnya kakak pengen tahu nih, kan si Silva ini dia itu juga ngisi MBTI dan nanti kakak akan bantu buat nganalisis hasil MBTI-nya dia. Dan sedangkan Kak Webi nanti akan bantu untuk ngasih tahu personalitinya itu cocoknya jurusan yang mana sih. Nah, kisah sejarahnya sebenarnya MBTI itu ditemukan sama dua orang pasangan ibu dan anak. Yang pertama itu Catherine Cook Briggs sama satu lagi anaknya namanya Isabel Myers-Briggs. Nah, jadi mereka berdua itu bikin tes personality, bagaimana personality itu mempengaruhi kehidupan dan kepribadian itu mempengaruhi bagaimana mereka itu berinteraksi dan bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Mereka berdua itu bikin tes personality dan membagi personality menjadi 16 bagian. Terus si Isabel Myers-Briggs ini juga akhirnya bikinlah namanya tes MBTI. Jadi panjangannya MBTI itu adalah Myers-Briggs Type Indicator. Jadi bagaimana dia itu bisa mentipekan berbagai macam personality, ada 16 tipe, dan dia itu juga menulis, Isabel Briggs Myers itu juga menulis 14 buku yang berbeda untuk menciptakan gagasan dari pengetahuan yang dia itu di MBTI itu sendiri. Terus salah satu buku yang paling terkenal itu adalah Give Difference. Itu bukunya sudah tercetak lebih dari 200.000 eksemplar. Nah, kalian tahu nggak kalau 4 dominan yang paling dominan dari semua personality yang memang sudah di tes dari MBTI itu, yaitu yang pertama, yang paling pertama adalah personality bagaimana kalian itu berinteraksi dengan orang lain dan sekitarnya. Jadi yang paling pertama itu introvert atau extrovert. Nah, introvert itu kan berarti dia itu bisa melakukan segala sesuatunya itu sendiri dari dalam diri. Jadi dia itu kayak kurang cocok untuk berinteraksi sama orang lain. Sedangkan kalau extrovert itu dia itu bisa berdiskusi sama orang lain, bekerja sama, itu akan membentuk personality dia lebih baik. Makanya kalau misalkan orang introvert dan extrovert itu beda banget cara belajarnya. Kalau orang introvert itu cara belajarnya mungkin dia harus sendiri, tapi kalau orang extrovert dia belajarnya harus berdiskusi, harus aktif dan harus saling tanya jawab satu sama lain, seperti itu. Terus yang kedua yaitu bagaimana, yang tahap kedua yang paling dominan itu adalah bagaimana seseorang itu dapat menyikapi suatu permasalahan. Maksudnya mereka itu bisa menyelesaikan masalah itu seperti apa sih gitu. Jadi ada dua tipe juga. Yang kedua itu adalah sensing dan satu lagi intuition. Jadi yang sensing itu dia itu belajar dengan cara learning by doing, dengan berbanyak soal, dengan latihan-latihan soal, karena orangnya praktis dan realistis. Jadi yang memang ada aja gitu, prakteknya aja gitu. Sedangkan beda dong sama orang intuition. Intuition itu kan mereka lebih cenderung untuk dari intuisinya aja gitu, kayak berimajinasi, melakukan sesuatu yang abstrak. Dari imajinasi dan intuisi mereka itu untuk menyikapi suatu permasalahan. Kamu nggak usah kaget kalau misalkan kamu ada teman kamu yang dia jarang belajar atau jarang latihan, tiba-tiba nilainya bagus. Bisa jadi itu karena faktor intuitionnya dia. Intuition itu dia itu bisa berimajinasi dalam suatu pola soal dan dia itu tahu bagaimana cara ngejawab soal itu tanpa dia itu perlu capek-capek banyak latihan soal. Ada yang kayak gitu kan. Nah, itu tipe intuition. Nah, yang ketiga itu adalah gimana cara seseorang mengambil suatu keputusan. Yang ketiga itu dibagi oleh satunya itu thinking, yang satu feeling. Kalau misalkan thinking, dia lebih cenderung bagaimana dia itu memutuskan dari fakta dan data yang realistis, yang ada, yang jelas. Tetapi kalau feeling, dia itu lebih cenderung memutuskan dari rasa, dari perasaan.
kalau rasanya kayak misalkan dia menentukan jurusan ini, kayaknya nggak enak deh nih sama orang tua, maunya dia, orang tua saya maunya kayak gini, itu kan berarti feeling kan, nentuin jurusan itu dari feelingnya itu. Sedangkan kalau misalkan thinking, data nilai-nilai aku segini, aku harusnya bisa mencapai nilai segini, aku bisa untuk masuk jurusan ini karena ini. Nah itu orang thinking, jadi dia bisa membuat keputusan dia itu jurusannya apa dan seperti gimana, itu dari data dan hasil serta realistis yang ada. Terus yang berikutnya, yang keempat, itu adalah bagaimana seseorang itu menyikapi dalam suatu permasalahan. Dalam dia itu bertindak, lebih tepatnya seperti itu. Jadi ada satu lagi judging, yang keempat itu adalah judging dan perceiving. Judging itu bukan kita ngejudge, bukan. Tapi judging itu adalah gimana kita itu tegas dalam keputusan yang kita ambil. Pendiriannya teguh, kokoh, punya prinsip, itu namanya judging. Malah yang satunya lagi berkebalikannya, yaitu perceiving. Perceiving itu dia itu fleksibel, adaptif. Jadi kalau misalkan dia ada di suatu ada suatu permasalahan, dia dituntut untuk melakukan keputusan yang seperti ini, dia itu fleksibel. Dia tahu menentukan keputusannya itu ya udah ngikutin sekeliling aja. Adaptif itu namanya perceiving. Beda banget ya sama judging. Kalau judging itu dia udah kokoh terhadap prinsipnya dia, jadi mau bagaimanapun sekelilingnya ya dia tetap kokoh terhadap hal itu. Itu ya 4 domain yang paling kuat di MBTI itu sendiri. Nah di sini kan ada salah satu murid kakak nih. Nah murid kakak ini udah ngisi MBTI, hasilnya dia itu adalah ESTJ. Tahu nggak STJ? Bingung ya apa? Itu tadi. Itu iya pinter. Itu ekstrovert. Ekstrovert berarti artinya kamu harus belajar itu dengan cara berdiskusi dan bekerja sama satu sama lain. Tapi bukan berarti kalau kamu lagi ujian juga berdiskusi ya. Kalau kamu itu misalkan kelas online nih, itu akan jadi berat buat kamu. Kamu akan lebih sulit memahami karena kamu harus berinteraksi. Proses ya, itu ekstrovert, itu dari situ. Sedangkan S itu tadi itu kamu lebih ke sensing. Jadi kamu tuh learning by doing, praktis. Lebih kalau memahami soal itu ya udah harus latihan soal paling banyak. Gak usah tuh kamu yang udah deh, yang penting banyak latihan soal, terus kamu paham setiap soal itu, di setiap latihan soal kamu kan akhirnya kamu langsung bisa tahu ya. Kamu akan lebih paham itu kalau kamu banyak-banyakin latihan soal. Jadi dari latihan soal itu kamu jadi tahu polanya, kamu jadi ngerti cara ngerjainnya, dan kamu jadi lebih paham sama pelajarannya. Terus yang berikutnya ESTJ ya. T itu adalah thinking, yaitu gimana kamu itu menentukan keputusan dari data-data dan analisis yang ada. Nah biasanya orang-orang yang thinking kayak gini itu tuh lebih mudah memahamin soal. Jadi dia udah paham nih, oh ini nih, apalagi misalkan ada soal-soal yang teorinya panjang atau misalkan soal-soal bacaan yang itu lebih ke kemampuan logika ya, dia itu kan harus memahami. Jadi thinking itu kan data dan realistis yang seperti apa yang memang ditanyakan di soal itu. Jadi langsung tahu, langsung nemu gitu poin dari setiap soal yang dikerjain itu apa. Makanya mungkin akan lebih bagus kalau kamu belajarnya dari soal itu, dari mengerjakan soal, perbanyak latihan soal. Terus baru yang keempat judging. Judging itu artinya kamu tegas sama prinsip kamu. Jadi kalau kamu mau ngerjain soal ini ya udah komitmen untuk menyelesaikan soal-soal yang ada, berkomitmen untuk belajar dan target kamu itu jelas. Itu judging. Di situ tuh akan lebih mudah kamu dan lebih jadi paham. Nah, mungkin dari situ juga bisa tahu ya kelemahan kamu apa. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan kamu udah bilang tadi extrovert, kamu berarti akan susah untuk belajar kalau misalkan sendiri. Terus habis itu misalkan online class yang sendiri dan itu tuh gak ada kayak interaksi yang jelas gitu. Itu kamu jadi kayak bingung untuk mengerjakan soal itu sendiri. Dan kamu juga nggak mau tuh ngerjain soal tuh bertele-tele. Misalkan teorinya kelamaan gitu ya kan, misalkan ada juga kan guru yang ngejelasin itu materinya itu kelamaan, panjang, udah deh kamu tuh udah males udah males kan gitu ngerjainnya, karena ya udah sih inti soalnya aja, ditanya apa, jawab apa, ya udah hasilnya itu. Dan dari kelemahan kamu itu sendiri, akhirnya kamu bisa tahu, oh berarti kalau misalkan aku nggak bisa yang bertele-tele nih ngerjain soal-soal kayak gitu, aku artinya aku harus banyakin latihan soal dengan soal-soal yang tepat dan yang pasti keluar gitu. Nah kayak gitu. Jadi kira-kira kalau menurut KWB sendiri nih ya, untuk jurusan yang tepat itu tuh sama Silva ini apa nih dari personality-nya dia?
Iya, tadi ESTJ ya, Iya. kepribadiannya berarti extrovert, sensing, thinking, sama Judging. judging. Biasanya kalau orang-orang ESTJ itu kan secara umumnya tuh harus yang lebih ke analis gitu ya. Jadi cocok banget sebetulnya kalau ngambil jurusan yang hubungannya sama analisis gitu, kayak misalkan bisa kalau IPA itu kan ke farmasi gitu ya, yang lebih langsung praktek dari si ilmunya, bukan ilmu-ilmu yang ya ke masyarakat gitu, agak kurang cocok. Jadi lebih cocoknya ke analisis data terus masuk ke lab kayak gitu. Atau bisa juga karena orangnya itu judging, jadi tegas gitu ya, dan thinking, nggak suka pakai emosional terlalu banyak, cocok banget ke jurusan hukum. Nah itu kan kalau hukum kan biasanya hakim tuh emang harus tegas ya gitu kan, nggak bisa tuh kayak kita ngikutin perasaan aduh kasihan begini gitu kan. Jadi dia lebih realistis, lebih objektif, makanya cocok banget ke jurusan hukum. Atau bisa juga ke jurusan bisnis, karena tadi kan analisis itu bisa kan kita ngelihat kayak kira-kira kalau bisnis ini tuh prediksi kedepannya kayak gimana sih. Nah itu biasanya orang-orang yang thinking terus yang sensing itu bisa punya analis yang tepat gitu ke depannya. Oh kayaknya bisnis yang seperti ini nih yang cocok buat tahun berapa kayak gitu. Sama satu lagi mungkin bisa juga ke dunia ini ya, pendidikan, tapi lebih ke guru atau dosen tuh, karena banyak penelitian gitu ya, jadi cocok banget. Nah kira-kira mau ke mana nih kalau dari jurusan itu? Sebenarnya sih aku ada sedikit minat ya ke hukum, cuman nggak boleh sama orang tua aku. Jadi disuruhnya tuh kalau nggak ngambil manajemen atau nggak komunikasi. Sebenarnya komunikasi sendiri tuh aku disuruh gara-gara aku suka bahasa kan. Cuman setiap aku punya passion atau minat bakat tuh aku nggak pernah menguasai semuanya. Pasti kayak setengah-setengah gitu loh. Kayak misalnya aku suka bahasa Inggris atau aku suka bahasa Arab, itu tuh kayak cuman ya udah dijadiin hobi aja, aku belajar gitu, tapi nggak pernah menguasain kayak aku bisa full gitu loh. Terus kayak aku bisa gambar misalnya, terus kayak ya udah sekedar hobi aja, nggak bisa kayak jago banget gambar gitu. Jadi kayak aku bingung kan. Terus kata orang tua aku kayaknya lebih cocok komunikasi deh, kayak lebih nyambung ke bahasa gitu loh. Bisa bahasa terus bisa public speaking juga kan lebih bagus kan gitu. Jadi kayaknya bakal ngambilnya komunikasi sih ujungnya. Gitu. Jadi bingung juga sih sebenarnya. Masih nyari lah passionnya apa. Oke, berarti keren banget loh kalau misalkan kamu itu bisa ngembangin diri kamu untuk di bidang komunikasi. Itu dia kemampuan dia juga untuk menganalisis personality setiap orang, atau dari sensing dan judging itu dia punya prinsip yang kuat untuk bisa komunikasi dengan orang lain, atau mungkin hubungan internasional juga lebih bagus. Iya, Bagus itu Aku sebenarnya. juga pengen sih sebenarnya, cuman nggak boleh juga. Oh. Cuma manajemen atau komunikasi. Iya, kayaknya kamu lebih cocok komunikasi. Aku mau nanya nih, kalau misalnya buat mengembangkan potensi diri tuh gimana sih caranya mengoptimalkannya gitu? Oke, sebenarnya potensi diri kamu itu dari personality kamu itu ya, itu tuh bisa banget loh kamu kembanginnya itu tadi dengan cara kamu itu berinteraksi dengan orang, dan bagaimana kamu itu memegang prinsip kamu. Di saat kamu itu megang prinsip kamu dan kamu itu mempraktekkan apa yang kamu pegang dan kamu kukuhkan, itu akan lebih bagus untuk kamu itu menggapai potensi kamu ke depannya. Jadi kita itu bukan hanya fokus di kelemahan kita, tapi jadikan kelemahan itu sebagai bentuk kekuatan untuk menggali potensi kamu lebih baik. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ya Kak Webi dari tentang jurusannya, Iya, komunikasi, artinya kan dia punya potensi yang bagus dong buat dia itu berinteraksi dan mengembangkan dengan sekeliling kamu. Aku masih bingung di antara dua itu sih, cuman orang tua aku lebih menjurus ke ilmu komunikasinya karena udah cocok sama tadi bahasa itu kan. Oke. Iya benar. Berarti memang orang tuanya paling paham ya sama memang potensi kamu sebenarnya. Kadang-kadang banyak loh kamu ataupun mungkin teman-teman kamu yang bahkan nggak tahu nih potensi diri aku apa, tapi orang tuanya tuh mau ikut-ikut teman aja. Misalkan kalau dia itu lebih, kalau kamu kan mungkin lebih ke thinking ya, lebih ke logika dari berdasarkan data-data kamu yang jelas bahwa nilai-nilai kamu tadi, nilai bahasa Indonesia kamu, bahasa Inggris kamu bagus, itu jelas kan. Itu orang thinking kan seperti itu dari data. Tapi kalau misalkan ada juga kan orang yang lebih cenderung, mungkin teman-teman kamu, dia itu lebih cenderung ke feeling. Jadi kayak teman aku kok kayaknya lebih bagus itu jurusannya ini, tapi orang tua aku milih ini, akhirnya bingung sendiri, nggak tahu. Tapi kalau misalkan sudah didukung, kalau seperti kamu didukung oleh data bahwa kamu ternyata nilai pelajaran kamu itu lebih banyak dan kamu lebih suka di pelajaran ini yang paling dominan, itu bisa jadi
itu baru jadi lebih bagus. Jadi kamu bisa menentukan dan punya prinsip akan jurusan yang kamu ingin ambil. Ya makanya yang bagus itu seperti itu. Jangan sampai mungkin feeling juga punya sih kekuatan diri di feeling, karena orang yang feeling itu biasanya punya intuisi yang kuat. Orang yang biasanya hubungannya sih itu, tapi walaupun juga bisa jadi beda. Tapi kalau orang yang punya feeling itu, dia itu udah tahu nih arah rasa bahagianya dia gitu. Jadi dia tuh malah lebih nunjukin rasa bahagianya dia di jurusan itu, bukan dalam artian bakat ke nilainya dia, bukan malah. Jadi ada juga kan orang yang, Kak aku suka matematika tapi nilai aku jelek, tapi aku bahagia untuk kerjain soal analitik gitu. Ada kan yang seperti itu ya. Nah itu tuh lebih ke feeling dia. Itu orang-orang yang berbeda, bertolak belakang sih sama kamu, tapi itu akan kakak kasih contoh seperti itu. Karena itu semua pasti balik lagi itu semua akan mempengaruhi masa depan kamu nanti. Tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, cara untuk mengatasi kelemahannya itu gimana sih caranya? Jadi kelemahan itu sebenarnya dijadikan acuan untuk tahu kekuatan kamu. Jadi bukan kamu fokus di kelemahan kamu, tapi kelemahan kamu itu dijadikan benteng yang kuat agar potensi kamu yang lebih baik itu tersalurkan. Jadi dalam artian gini, kamu tahu bahwa kamu itu jajin, yang artinya kamu itu berprinsip keras, ya kan? Kamu berprinsip keras dan kamu punya kemauan yang kuat. Tetapi kamu juga harus bisa menimbulkan rasa perceiving, dimana kamu juga, itu kan kelemahan kamu ya, perceiving itu kamu harus fleksibel terhadap lingkungan, yang artinya kamu juga tetap harus menerima masukan orang kan. Kamu itu yang maksud aku sebagai kelemahan yang kamu jadikan kekuatan. Walaupun kamu lebih dominan untuk di prinsip yang kamu pegang, tapi kamu juga ada perceivingnya, dimana kamu itu bisa menerima semua pendapat dan arahan dari misalkan dari orang tua kamu kayak tadi. Jadi kamu bukan berdasarkan itu doang, tapi dibantunya oleh apa? Tadi dibantunya oleh thinking, dimana nih orang kasih saya pendapat pasti kan ada dasarnya ya nggak sih gitu. Dan kamu pun akhirnya di situ mulai berpikir, dan kekuatan potensi kamu kan di thinking. Oke, data dari orang itu ngasih pendapat seperti itu ke saya karena hasil saya seperti ini, nilai-nilai saya bagus di sini, dan itu yang akan jadi kekuatan kamu. Kekuatan besar buat kamu untuk menentukan keputusan kamu nanti di jurusan. Ya? Nah itu, jadi bukan di kelemahannya ya yang kamu saya lah. Jadi bukan berarti ini karena kelemah itu misalkan di intuisi udah deh lemah, udahlah males gitu. Udahlah ngapain sih feeling punya perasaan kayak gitu ya, kalau memang fokus aja, nggak usah bertanya misalkan gitu. Bukan dijadikan kelemah yang malah dilepas gitu aja, tapi dijadikan lemahnya itu untuk jadi kekuatan. Lemahnya untuk jadi kekuatan dan bisa membantu potensi diri kamu untuk menjadi lebih baik. Jadi bukan berarti yang akan jelasin semua itu bukan jadi suatu patokan ya, tapi dijadikan suatu motivasi dan mengenali diri kamu untuk lebih baik dari personality yang kamu udah dapatkan itu. Tes MBTI itu sebenarnya seberapa efektif sih? Terus tes MBTI sendiri itu sebenarnya hasilnya bisa berubah-ubah gak? Sebenarnya tuh tes MBTI itu gak dijadikan patokan ya. Banyak banget loh tes personality atau tes kepribadian tuh, banyak banget macamnya. Sebenarnya tuh cuma tes dasar aja, biar kamu tuh tahu potensi diri kamu. Terus kalau misalkan efektif atau enggak ya bagaimana kamu jawabnya jujur atau enggak sih. Ya kan, tergantung kamu ngisinya, atau kamu ngisi yang asal-asal ya percuma, karena itu kan ada minimal tuh 50 pertanyaan ya yang berbeda, dan itu minimal banget. Dan saya ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100 pertanyaan, itu beda-beda semuanya. Dan itu pun pasti akan mempengaruhi kan, dari setiap pertanyaan kamu juga mempengaruhi dari hasil data untuk personality kepribadiannya itu seperti apa. Dan itu juga akan mempengaruhi juga ke efektivitas dari lingkungan kamu yang sendiri. Kalau misalkan ternyata kamu dituntut sama lingkungan kamu nih untuk jadi introvert gitu, mau nggak mau kamu harus jadi introvert nih. Misalkan kamu kayak COVID ini nggak? Iya, akhirnya dikarantina, diem. Oke, orang ekstrovert itu stres loh kalau misalkan harus dikarantina dan stagnan kayak gitu, bener-bener stres. Kamu bukan stresnya kamu yang kamu fokusin itu, tapi malah kamu harus bisa beradaptasi. Perceivingnya iya, di video call interaksi bagaimana. Jadi walaupun akhirnya di situ kamu ada di titik di mana kamu mulai berubah tuh lingkungan kamu itu, yang menyebabkan personality kamu jadi berubah. Yang tadinya kamu itu punya prinsip kuat, dan yang tadinya kamu itu punya daya pikir nalar yang harus sesuai sama fakta, tapi saat dituntut sama sekeliling kamu untuk berubah gitu kan, jadi dituntut dari sekeliling kamu untuk berubah terhadap personality kamu sendiri. Nah, itu akhirnya hasilnya nanti akan berubah. Jadi nanti
kalau kakak sih nyaranin minimal tuh 3 tahun sekali kamu untuk tes MBTI lagi. Karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu nih nanti pas ke depannya tiba-tiba kamu dituntut oleh lingkungan yang mengharuskan kamu untuk lebih ke sensing, lebih ke berperasaan, itu akan berbeda gitu. Jadi semua lingkungan itu berpengaruh terhadap kepribadian kamu sendiri. Walaupun nih sekarang tes dasarnya hasilnya seperti ini. Tapi kalau kamu sudah merasa bahwa lingkungan kamu ini kayaknya udah mengubah personality kamu, nah itu kamu kayaknya harus butuh tes lagi, tes ulang lagi. Kayaknya personality aku, kepribadian aku berubah deh. Atau mungkin ada yang bikin aku rasanya nggak srek nih sama personality aku yang sekarang, kok aku yang sekarang tidak sama dengan aku yang dulu ya. Kayak gitu. Itu sebenarnya harus dilihat. Nah, makanya sebenarnya tes personality atau tes MBTI untuk personality ini itu berbeda-beda masing-masing dan tidak bisa juga dijadikan suatu acuan. Kita jadikan acuan itu sebagai dasar aja ya untuk ngebantu kamu untuk memahami diri kamu lebih baik. Tapi hanya dasarnya aja ya, karena masih banyak banget tes lainnya. Aku mau nanya nih, misalnya ada suatu bidang yang aku suka, tapi aku tuh nggak terlalu bisa dalam bidang tersebut, kayak lingkungan aku tuh nggak mendukung buat aku melakukan apa yang aku suka. Malahan aku lebih cenderung ke sebaliknya, kayak contohnya aku lebih suka IPS, tapi aku lebih bisa IPA sebenarnya. Itu gimana tuh cara biar aku tahu gitu apa yang aku harus ambil, apa yang harus aku suka gitu, gimana tuh caranya? Tadi kan kamu itu kan sebenarnya basicnya IPA kan, tapi kamu lebih cenderung untuk pengen tahu IPS nih, kayak pengen. Karena mungkin aku anak IPA sebelumnya kan, jadi aku lebih tahu IPA sebelumnya. Oke, biasanya tuh kalau misalkan kan kamu tuh punya kemampuan thinking tadi ya, dari data personality kamu tadi tuh, kamu tuh thinking kamu kuat. Artinya kamu bisa menganalisis dan kamu bisa mempraktekkan soal-soal itu tuh dengan lebih baik gitu. Jadi otomatis karena kebanyakan anak IPA itu thinkingnya itu kuat, kemampuan analisisnya itu kuat. Nah pada saat dituntut untuk akhirnya menjadi ke IPS, artinya kan itu juga dituntut dari lingkungan juga kan. Dan kamu juga akhirnya juga lebih milih untuk kemampuan ekstrovert kamu yang memang lebih dominan gitu. Jadi kayaknya itulah yang memang mau nggak mau gitu kan, mau nggak mau pada saat kamu itu menyadari kamu itu iya sih kak, tapi aku sukanya IPA, tapi aku sebenarnya tertarik IPS gitu. Tertarik IPS itu sebenarnya kan didominasi oleh bagaimana kamu itu punya pemikiran dasar. Pemikiran dasar kamu yaitu tadi thinking berdasarkan data. Nah jadi walaupun kamu itu punya logika, tapi data di dalam diri kamu sendiri berpikir bahwa sepertinya untuk IPS, untuk soal-soal materi-materi IPS gitu, kamu bisa nih untuk menguasai itu karena kamu udah punya dasar logika kamu yang kuat, yang sebelumnya kamu pelajari di IPA, yang akhirnya kamu bisa mengaplikasikannya itu di bidang IPS gitu. Dan itu yang akan bikin kamu jadi lebih dominan di situ. Jadi akhirnya prinsip kamu yang kuat untuk memegang jurusan yang kamu pengenin itu akhirnya dapat terlaksanakan dengan baik kayak gitu. Iya, ini biasanya pertanyaan anak linjur nih, ya nggak? Siapa tuh linjur juga ya sekarang ya kan? Jadi emang biasa kalau anak IPA terus mikirnya kayak, aduh susah nih ngelihatnya angka lagi gitu kan, kayak ngitungnya udah males lah gitu ya. Akhirnya kalau lihat IPS kayaknya bisa nih gitu, gampang. Dari rumus sebenarnya. Menghindari rumus kan, ya. Terus akhirnya milih IPS karena, tapi emang kalau anak IPA terus linjur ke IPS itu sedikit mungkin karena di IPA-nya udah biasa nganalisis yang sesusah itu, jadi pas ke IPS-nya jadi daya nalarnya tuh agak kuat juga gitu, jadi nggak terlalu kesusahan untuk ngikut IPS biasanya gitu kan. Nah kalau misalnya emang ternyata lebih suka ke IPS dari IPA gitu ya, mau linjur ya boleh gitu, maksudnya bisa dikembangkan aja karena kan udah punya bekal analisis tadi, terus tinggal dikembangin aja sama bentuk soal. Kalau di IPS tuh kan lebih cenderung permasalahan sosial gitu ya, jadi nggak ketemu angka yang kayak saklek kayak rumus lagi, cuma masih nyambung lah, masih bisa dikembangkan gitu. Jadi masih bisa diambil gitu ya jurusan IPS-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi buat kalian nih yang linjur juga mungkin, buat yang linjur juga, sebenarnya itu bukan linjurnya sih yang perlu dipusingin, tapi bagaimana personality kamu, kepribadian kamu itu bisa mendapatkan
jurusan yang memang tepat buat kamu. Entah itu mau jurusan IPA atau IPS, entah kamu dari IPA ke IPS atau IPS ke IPA, jarang sih ya. tapi di situ kamu jadi tahu gimana kamu itu bisa mengatur pribadi kamu untuk bisa mencapai jurusan yang kamu mau. Jadi pribadi itu yang bisa membentuk pola belajar kamu, terus bisa membentuk cara kamu untuk mencapai tujuan kamu, dan itu akan mempengaruhi masa depan kamu sendiri. Jadi bukan berarti yang tadi kakak bilang, bukan berarti lemahnya, bukan berarti kayak ngerasa nggak enak, atau bukan berarti nggak srek atau gimana ya, tapi bagaimana diri kamu itu mengembangkan potensi diri kamu untuk menjadi lebih baik. Gimana kamu itu tahu kepribadian kamu untuk jadikan potensi kamu sendiri. Jadi potensi kamu yang dikembangkan dan tahu arahnya, terus kamu akhirnya bisa mencapai itu dan mencapai kesuksesan kamu. Jadi kesuksesan itu sebenarnya datang juga dari diri sendiri dan kepribadian kamu. Makanya nanti kalau misalkan untuk semuanya yang nonton mungkin pengen dites juga kepribadiannya kayak gimana, mungkin MBTI-nya sederhana, tapi yang kakak akan tekankan di sini adalah gimana si MBTI-nya itu bisa mempengaruhi cara belajar kamu, pola kamu itu untuk mengerjakan soal, gimana kamu memahami setiap soal, itu kakak bisa bantu deh. Nanti mungkin DM aja ke IG-nya atau mungkin nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Jadi buat semuanya tetap semangat, dan kakak yakin bagaimanapun jurusan yang kamu pilih dan bagaimanapun cara belajar kamu, mau itu cara belajar yang memang harus fokus sendiri atau cara belajar yang harus dengan diskusi dengan orang lain, bagaimanapun cara belajar kamu, itu pasti akan membantu kamu untuk mengetahui masa depan kamu dan kesuksesan kamu sendiri. Jadi mulai dari sekarang, coba kamu pahami baik-baik tentang kepribadian dan jati diri kamu ya. Jadi sampai sini dulu penjelasan dari segmen kakak kali ini. Sampai jumpa semuanya. Nah.